Lalu orang ini bilang Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali telah mencetak satu kompilasi buku berisi kedustaan kepada Rasulullah. Lisan siapa yang berani bicara begitu? Kepada orang sekelas Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Kenapa ucapan kamu itu kok lebih meyakinkan merendahkan Al-Ghazali daripada ulama? Ulama tidak ada yang mengatakan ribuan. Kamu kok enteng sekali. Ribuan hadis nggak ada asalnya, ribuan hadis palsu, buku induk hadis palsu. Tidak pernah ada ulama yang alim 1000 bahkan 1.000.000 kali lipat lebih alim dari kamu. Tidak pernah lisan mereka itu keluar nada setajam itu untuk kitab Ihya Ulumuddin. Terus kamu modalnya apa? Kuliah hadis 4 tahun. Memang diajari apa sih kuliah hadis 4 tahun itu? Toh pada nyatanya kamu baca kitab Al-Muhadzab aja bohong. Tidak ada istihbab ditambah istihbab. Itu sampai kiamat kalau orang terjebak dengan itu menjadi dosa jariah kamu. Kamu memfitnah Imam Nawawi, memfitnah Al-Muhadzab. Hati-hati. Mungkin Gus Saka perlu sekali menunjukkan referensi kritik, ya. Referensi kritik kitab-kitab yang digunakan sebagai kritik itu dimiliki sepenuhnya, kemudian baca dalam rangka lebih memperluas lagi wawasan bermujahadah, wawasan bermujahadah untuk bisa mendapatkan yaitu tadi ijtihad yang benar di dalam memahami kebenaran. Saya dulu itu pernah membaca bukunya Syirajuddin Abbas 40 masalah itu. Wow, saya waktu itu hampir terpengaruh. Tapi kemudian punya buku pembanding menjadi tidak ingin mengikuti cara berpikirnya Syirajuddin Abbas. Itu sebelum ada kasus-kasus Wahabi, masih muda, saya usia masih muda dan masih SMP, ya. Kan saya tahu jadi anak-anak, tidak langsung jadi orang tua. Jadi masih SMP sudah berpikir begitu saya itu. Kemudian jika diterapkan cara berpikir seperti tadi hanya sebatas mengkritisi Badrus Salam, menurut saya itu yang salah. Yang harus dijadikan bahan rujukan sebelum mengkritisi orang, apa sebabnya orang ini mengkritisi Badrus Salam. Tidak kemudian jumawa, percaya diri seolah-olah sudah benar saya gitu. Enggak. Bisa salah itu. Saya juga tidak menggunakan referensi, tak perlu baca kitab. Ini hanya apa yang ingat dalam pikiran saya tentang Imam Ghazali gitu. Sebagaimana Gus Saka mengatakan tidak memerlukan kitab. Saya juga tidak memerlukan kitab. Tapi itulah lintasan-lintasan peristiwa yang datang di dalam pikiran saya gitu. Peristiwa masa lalu dari buku-buku yang saya baca itu ceritanya. Saya dulu pernah juga membaca sebuah buku yang ditulis oleh Umar Hasim. Yang saya anggap Umar Hasim ini orang hebat yang menulis sebuah buku namanya Berita Gaib Alam Akhirat tuh. Begitu saya baca langsung tidak percaya gitu. Karena saya sudah punya dasar pemikiran. Itu sebelum muncul teriakan-teriakan Wahabi seperti sekarang itu. Paling mereka kalau memaki saya dasar Muhammadiyah gitu. Itu masih muda. Jadi otokritik yang lahir tiba-tiba dari saya ini terhadap orang-orang tertentu, saya kemudian tidak dibesarkan karena munculnya Wahabi. Saya menjadi penulis itu sudah lama. Di internet itu kalau tidak banyak yang disabotase, tulisan saya itu ribuan. Mencapai ribuan. Tentang Syiah itu sudah bisa mencapai lebih 1000 artikel tentang Syiah saya itu. Berkaitan dengan Syiah, dengan menggunakan marja dari kitab-kitab Syiah itu sebagai bahan kritik. Seperti kitab Biharul Anwar dan lain-lainnya yang cukup banyak terkenal itu, termasuk kitab Usul Kafi Al-Kulaini itu. Saya baca itu tuntas. Karena dulu saya sempat menjadi garda terdepan pembela sunnah ketika berhadapan dengan Syiah itu. Jadi insya Allah
bahan yang ada di saya cukup banyak. Sebenarnya tidak perlu referensi sih saya itu berbicara gitu. Karena persoalan-persoalan yang muncul itu di internet, persoalan lama, bukan persoalan baru, yang diungkit kembali oleh orang-orang baru gitu, yang belum kenal dunia lama. Kalau saya kan sudah kenal dunia lama. Generasi-generasi baru yang tidak siap dengan banjirnya kitab itu, akhirnya menyebabkan konslet cara berpikirnya gitu. Harusnya referensi-referensi yang ada di dunia itu dijadikan tolak ukur untuk melihat kebenaran, bukan lagi penyempitan pemikiran, tapi pengembangan pemikiran. Lah itu cara berpikir saya. Jadi tadi kalau ingin mengkritisi Imam Ghazali, ingin mengetahui Imam Ghazali, milikilah bukunya Abu Faraj tadi, Ibnul Jauzi itu miliki. Biar Gus Zaka itu paham banget gitu. Itu Asy-Syafi'i. Kemudian tadi Abu Bakar bin Walid At-Turtusi, itu Asy-Syafi'i juga. Pelajari. Kemudian Abdurrahim Ar-Iraqi itu buku yang mentahkik kitabnya Imam Ghazali dalam soal hadisnya tadi. Itu dari Asy-Syafi'i, pelajari juga itu. Jangan takut-takut beli kitab lah. Biar tahu persis bagaimana sikapnya mereka para ulama-ulama dahulu kala terhadap Imam Ghazali. Mungkin kalau membaca Ibnu Taimiyah dikatakan wah itu kan dari pihak lawan itu ya. Karena memang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah kan. Ibnu Katsir itu juga barangkali karena muridnya Ibnu Taimiyah sudahlah, karena Al-Iraqi ini ternyata di dalam mensyarah itu diakui, dan kitab-kitab Imam Ghazali yang ditahqiq ini ada di pesantren-pesantren NU di seluruh Indonesia itu. Jadi seluruh pesantren, kalau tidak salah dulu warna merah ya, warna merah dengan kertas kuning itu yang menyebar di pesantren-pesantren Nahdien di seluruh Madura itu yang saya baca itu. Itu dulu saya masih anak-anak, nggak tahu sekarang sudah berubah nggak kulitnya Ihya Ulumuddin, pelajaran pesantren itu saya kurang tahu juga ya. Saya dulu itu apa sih yang nggak dipelajari itu? Dipelajari semua. Al-Luma di pesantren saya pelajari itu, karena saya otodidaknya paling banyak. Pernah juga mempelajari Nurud Dhalam dan sebagainya ya. Kitab Nasaihul Ibad itu saya baca semua. Kemudian Tambihul Ghafilun saya baca itu. Al-Durratun Nasihin yang berjilid-jilid saya baca itu. Saya juga sudah sampai pada kesimpulan banyak lemahnya juga Al-Durratun Nasihin itu. Itu saya belum kenal dengan tuduhan-tuduhan Wahabi. Saya masih sebagai kader PII itu. Sudah berani banyak baca itu. Sebagai kader di PII, sebagai orang PII. Sudah banyak membaca. Apalagi ketika masuk Muhammadiyah, paling banyak membaca saya itu. Semua kitab saya baca. Nah, kitab-kitab yang saya baca itu juga karya-karya ulama Indonesia. Nah, dibanding-bandingkanlah oleh saya untuk mencari kebenaran. Nah, saya masih ingat ada seorang penulis dulu itu, Ahmad Wahib itu. Karena sudah tidak lagi bisa menahan emosinya, dia marah pada golongan-golongan yang ada dalam Islam, menulis sebuah buku yang kemudian di zamannya Pak Harto dilarang beredar itu. Judulnya mengerikan. Itu tokoh NU ya. Ahmad Wahib ini tokoh NU. Menulis sebuah buku judulnya Pergolakan Pemikiran dalam Islam. Yang kemudian buku ini dilarang beredar. Tak tahu sekarang masih ada sih bukunya. Kalau nggak salah silakan saja cari Pergolakan Pemikiran dalam Islam. Bukunya Nurholis Majid pernah saya juga baca itu. Islam dan Peradaban yang ditulis oleh Nurholis Majid itu tuntas tuh berkaitan dengan pemahaman liberal versi Nurholis Majid ketika itu. Bukunya Profesor Dr. Harun Nasution sudah saya baca itu. Jadi saya sebagai seorang
qori yang luar biasa di dalam soal kitab itu. Tidak henti-hentinya membaca. Iqra, 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 iqra. Nah, itu sesuai dengan perintah agama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ila akhir. Dulu saya itu paling sering ya kalau ngafal-ngafal Al-Quran itu masih menjadi ahlul bid'ah. Saya kan pernah menjadi ahlul bid'ah juga itu. Tapi sudah suka baca Al-Quran. Jadi kalau ngafal Al-Quran, lari ke kuburan. Di dekat kuburan saya ngafal Quran. Kemudian saya juga sering ngafal Al-Quran itu di pohon kapok itu selama 40 hari itu dulu. Makanya ya biasa ajaran-ajaran. Dulu saya juga kan pernah menikmati jalan-jalan bengkok-bengkok itu sampai ke pohon kapuk, belajar untuk mendapatkan ilmu laduni dari kuburan ke kuburan. Itu cerita saya dulu. Kisah saya dulu. Barangkali itu ya Gus Saka. Jadi saya tidak ingin berusaha mendidik, enggak, cuma itu gambaran. Jadi kalau ingin lebih jauh mengetahui para penentang Imam Ghazali itu, silahkan, itu referensinya cukup banyak di Google, bisa dicari, kemudian bisa dicek ke darat, beli kitabnya di darat. Lah kalian itu kan ahli bahasa Arab, ya itu pelajari. Sehingga mungkin perlu mengoreksi para penterjemah. termasuk terjemahan saya tadi itu mungkin keliru, ya perlu dikoreksi lah. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.